Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafir rasul Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam amma ba'du. Yang kita hormati bersama keluarga besar Habib Haidar, wonten Syarifah Muzayyana, Syarifah Hanifah, sedanten ingkang kula hormati, wonten Habib Ali bin Yahya, Habib Ali Ba'akil, wonten Habib Ridho Al-Hasani, wonten mbah-mbah kula niki, wonten Mbah Akhfas, Mbah Zaki, wonten mas-mas kula, wonten Mas Zainul, Mas Sufyan sedanten, dan Kiai Khozin, wonten Mbah Najib, wonten pemain cadangan, wonten Mas Edi. Sebelumnya terima kasih sekali atas ralat atau pembenahan dari Habib Ali bin Yahya. Karena memang di Jawa itu biasa musamahah. Kalau niku mboten ngerti nek ada Mas jenenge Edi, roh iku sarop. Niku muridé Said Abbas Al-Maliki. Tapi dadine ngoten niku. Tapi saya pastikan bahwa Habib Haidar ini teman dekat sama mbah saya, juga sama abahnya Mbak Akhfas Ki Hamid itu. Jadi dulu itu cerita yang beredar, semoga ini tidak termasuk akhta sya'i'ah atau al-akhta sya'i'ah. Dulu itu Said Hamzah bin Abdullah bin Umar ini, Said Umar ini gurunya Mbah Mun. Jadi Mbah Mun punya mbah dari ibunya namanya Ahmad bin Su'aib. Itu ngaji sama Said Umar Syato. Di antara khas ngajinya itu harus menghafalkan mahfudzat. Beliau hanya mau ngajar kitab yang bisa dihafalkan, sehingga beliau tidak mau baca kitab besar-besar, karena kalau potongan-potongan Mas Haji kon ngapal majmu itu kan minal mustakhilat. Ini mustakhilat aklan wa syar'an. Jadi terus disuruh ngapalkan kitab-kitab kecil. Dan itu yang dibawa Mbah Ahmad disarang menjadi muhafadzah. Disyarat untuk alim itu harus muhafadzah hafalannya. Tapi sama guru-guru dipakai syarat kenaikan kelas. Tapi saya pastikan bahwa sanad-sanad yang dibaca ini semuanya benar berdasar tulisan versi kita. Kita yang Kiai Jawa juga punya tulisan banyak. Misalnya di sini ditulis Sayyid Haidar bin Hasan bin Sodaqah Dahlan bin Zaini Dahlan bin Ahmad Dahlan sampai Syabdul Qadir Jilani, sampai lewat jalur Sayyid Abdul Al-Mahdi, sampai Hasan Musanna, Hasan Asyikti, dan sampai Rasulullah SAW. Saya bawa manuskrip ini, mungkin jarang yang punya, termasuk mas-mas saya pasti tidak punya. Ketika Sayyid ini diantara cucunya, kan kita tahu tadi ya, Habib Haidar bin Hasan bin Sodaqah, ya, Haidar bin Hasan bin Sodaqah. Tadi dijelaskan beliau bahwa Sodaqah ini punya saudara namanya Ahmad Zaini Dahlan, yang ma'ruf, yang masyhur, yang ngarang mutamimah macam-macam. Ketika Syekh Mahfud At-Turmusi, ada yang baca At-Tarmasi, ini ngaji di Mekah. Sebelum itu ngaji di Mbah Soleh Darat. Itu ngarang kitab Al-Manhalul Amin, syarah Masailut Ta'lim, yang dulu dikarang Bafadal, kemudian lebih dikenal dengan istilah Hasyiatut Turmusi atau Hasyiatat Tarmasi. Dan diantara Sayyid Top yang memberi takrid, ya ini orisinil, diantara Sayyid Top yang memberi takrid saat itu adalah Sayyid Sodaqah. Ini ditulis Taqridu Nukhbatil Mudarrisin bil Masjidil Haram wa umdatu ayanihil a'lam al-alama Sayyidi as-Sayyid Abdullah bin Sayyid Sodaqah bin Sayyid Zaini Dahlan. Terus saat itu artinya hadil bait ini Baitul Nubuwah, Baitul Ilm, jadi sudah terkenal sekali. Zaman itu beliau ini Sayyid Sodaqah bin Sayyid Zaini Dahlan ini kasih kata pengantar kitab Hasyiatut Turmusi. Di antara yang beliau katakan tentang memuji Syekh Mahfud At-Turmusi, beliau juga detail sekali menghentikan di kitab ini, ya, Muhammad Mahfud bin Marhum Al-Alama Al-Haj Abdullah bin Marhum Al-Alama Al-Haj Abdul Manan At-Turmusi Al-Jali. Terus cerita-cerita hubungan kita dengan ulama-ulama Haromen. Saya muridnya Mbah Maimun. Mbah Maimun punya mbah juga sekaligus guruna namanya Ahmad bin Su'aib. Itu ngaji sama Sayyid Umar Syato.
Dan di kitab-kitab sanad Sayyid Abi Bakar Sato ini paling kecil. Kecilnya ngaji sama Sayyid Umar Sato. Di tengahnya yang terkenal ada Sayyid Utsman. Dulu di era itu yang diantaranya ngaji itu Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi. Terus ini cerita-cerita tentang betapa benana wa benahu itu ada lakoh yang luar biasa. Jadi zaman Syekh Mahfud At-Turmusi ngarang kitab itu diantara yang ngasih takrid, ngasih komentar ini Amit ini Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Sayyid Zaini Dahlan. Ini di kitab Hasyiatul Turmusi di juz 7. Jadi ketika di akhir juz diterangkan takridat dari beberapa ulama daripada Sadatin Al-Hasaniyin, yaitu Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Zaini Dahlan. Di antara pujian beliau, karena beliau baca betul kitab Hasyiatul Turmusi, inna hadalah wa ta'lif alladhi yaftakhiru bihil amilun. Terus beliau menulis limithli hadha falyamalil amilun fajazawwahu mu'allifaha al-jaza al-hasan bifadlihi wa judihi wa matta'al muslimina bibaqaihi wa judihi. Jadi ini menunjukkan ketika beliau menulis itu masih sugeng. Dan kita tahu Syekh Mahfud At-Turmusi ini adalah gurunya Mbah Hasyim. Jadi memang benar dikatakan Habib Ali kalau cerita Mbah Hasyim ngaji Sayyid Ahmad Zaini Dahlan memang nggak mungkin, karena Mbah Hasyim ngaji sama Syekh Mahfud. Syekh Mahfud baru ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato baru ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Memang secara tokoh itu enggak mungkin. Tapi ada beberapa catatan memang kalau Syekhona Khalil, Mbah Soleh Darat dan keluarga besar Kudus Ndamaran itu memang domenangi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, karena tokohnya memang di atas Mbah Hasyim Asy'ari. Saya pernah meneliti bahwa Khinatu Via Senawi Banten itu Syekh Mahfud At-Turmusi sekitar umur 29 tahun. Karena Syekh Mahfud ini dulu ngaji di Mbah Soleh Darat umur 9 tahun sampai 14 tahun. Terus pertama mulazamah Sayyid Abi Bakar Sato itu umur 15 tahun. Lazamahu muddata asri sinin. Beliau ngaji sekitar 10 tahun. Terus ditinggal wafat oleh Sayyid Abi Bakar Sato itu ketika beliau umur sekitar 25 tahun. Dan ketika beliau ngarang kitab ini, di antara teman beliau dan juga sekaligus mitra diskusinya adalah Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Zaini Dahlan. Kemudian memberi kata pengantar ini, diantaranya mensifati Sohibul Afham Ad-Daqiqah wal Ma'ani Al-Athba Ar-Raqiqah Al-Murtafi ala Ru'usi Fudola'il Asri. Dan kita tahu Mbah Mahfud ini punya beberapa murid, diantaranya adalah mbahnya Mbah Akhfas ini, Mbah Baidowi, juga Mbah Maksum, juga Mbah Sidik Jember, juga beberapa masyayikh di Indonesia. Ini yang agak serius tentang manaqib, supaya kita tahu bahwa inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Nah, yang penting dari sanad itu adalah profesionalitas. Sebab itu kula seneng cerita nu paling seneng cerita wali, kira dikepenak. Jadi dulu itu terkenal cerita ini, yang paling terkenal di Jawa Timur. Ada santri itu gobloknya ada ketulungan, jadi khidmah kiai tok, kiai ini ngopi, kiai ini kopi, menolak kiai ini rokok, ya kiai ini asbak, pokoknya khidmah. Suatu saat dia itu mati, dia mati betul. Ketika ditanya sama Mungkar Nakir Marrobuka, malaikatnya ditertawain. Malaikat kami itu gimana? Kalau tanya itu ya sama yang pinter, tanya kok sama orang bodoh. Saya ini nggak pernah ngaji, hanya khidmah. Terus, lah yang pinter siapa? Itu yang di atas, maksudnya kiainya. Jadi malaikat jaga pak profesional, wong bodoh kok ditakut. Ini bisa dipakai, bisa dipraktekkan. Nanti kalau malaikatnya baik ya di ACC, kalau tidak ditabui. Jadi malaikat itu juga harus dimengertikan. Di mana-mana tanya itu sama orang pinter, jangan tanya orang. Akhirnya terus karena kiainya ini kasyaf, Pak Kiai, kata santri Anda ini, santri jenengan ini disuruh tanya orang pinter, yang pinter jenengan yang jawab. Ya aku sing jawab itu sepanjang dijawab Marrobuka Allah gini-gini. Singkat cerita terus kiainya agak-agak marah, cung goblok mulai mondok nanti mati. Nah ini cerita ini guyon tapi penting. Karena kalau kita nanti masuk surga itu ngandalkan syafaat Rasulullah SAW. Kalau amal kita tidak cukup. Amal pidato itu sangoni, itu serawan masalah.
tahlil nangis sudah di depan umum. Ning omah ya pati iso nangis. Ngaji semangat ya nanti delok wong ngene-ngene iki. Ngaji ning omah ngontak ngantuk. Enggak meyakinkan. Amal kita semua ini tidak meyakinkan. Yang meyakinkan itu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Rasulullah ini supaya Nabi itu tidak capek-capek, ini harus didelegasikan ke kiai-kiai itu, karena banyak kiai yang mengatakan saya itu tidak yakin bisa nyafaati. Timbang Nabi repot-repot moro mriki kan ya mendingan di pasrah-pasrah wong kene lah. Ya ada kiai yang cara berpikir begitu. Tapi itu bukan guyon, memang secara sanad seperti itu. Masyhur di kitab Syafaah. Di kitab Syafaah itu ketika Allah memanggil semua nabi dan ada kursi di surga, hanya nabi yang enggak masuk. Itu bisa dilihat di kitabnya Sayyid Muhammad Mafahim Yajibu Antusohab. Ketika Allah tanya, mana Habibi Muhammad? Beliau tidak mau masuk, kata nabi-nabi yang lain. Kenapa tidak mau masuk? Walhasil terus nabi ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak mau masuk? Semua nabi sudah masuk. Kalau saya kadung masuk, surga ditutup. Nah ini yang muat saya nggak jelas-jelas ini nggak bisa masuk. Intinya kita masuk dulu digiring Rasulullah SAW. Jadi memang jadi wong pinter itu penting. Jadi wong pinter penting, sing goblok pinter tetap goblok. Enggak usah memaksakan apa pinter. Selain angel ya ketok ora sopan. Kula nu gadah santri kanca nggih kanca riyen ngaji sami-sami teng Mbah Mun. Niku gobloke ra karo. Nek tak takut kenapa ke goblok. Sungkan Gus, nyanyi Mbah Mun. Saya tuh pernah dinasehati itu paling saya kenal. Gus, nak soleh udah nemen-nemen. Kenapa? Mari kok swargane ambek Mbah Mun sungkan, gak enak. Apa beda widadari sungkan. Apa pacaran widadari sungkan. Soleh pas-pasan kok auraku. Itu tak kenal kok masuk akal. Ora enak. Sampeyan iso bayangno swarga awur Mbah Mun. Apa metingkrang sungkan. Terus monggo ke soleh pas-pasan mawon kersane lho. Tapi risikone pas-pasan nak kuotane ra cukup neraka. Lah kuotane pas-pasan risikone niku. Dados Rasulullah itu milik semuanya nggih. Sing sering nangis puji pangeran di ibadah, sing sering guyu nggih ibadah. Sampai kalau ada riwayat dan ini saya yakini benar di Ihya ada, di Hilyatul Auliya ada. Inna min khiyari ummati fi ma nabba'anil mala'ul a'la qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Somben umatku pilihan-pilihan sing nak guyu banter-banter. Mergo saking yakin rahmati Allah ku jembar. Potongan ngeten iki nak diajari nangis terus frustasi. Mergo kombinasi nangis kredit, nangis damuk bojo, nangis tanpa masa depan, wis kon guyu mawon kesane ridho mek kodok qadar. Dados masyhur dua nabi yang debat ini masyhur, yaitu Yahya dan Isa. Yang satu sering merengut mikir akhirat, digojlok sama yang sering guyu. Mali araka abisan ka'annaka taqnatu min rahmatillah. Kowe kok merengut kaya ora ono rahmate pangeran. Guyu-guyu bareng. Terus yang sitok gojlok mali aroka dohikan ka'annaka ta'manu makrillah. Kowe guyu-guyu kaya ora ono adab. Lah alhamdulillah mati nabi niki mun saged sedang terbit. Guyu nggih saged, nangis nggih saged. Berarti yo niru Nabi Yahya, niru Nabi Isa. Cuma kok ora perkara iku, perkara jagone menang. Arab Saudi menang guyu kabeh. Barang saiki kalah nangis kabeh. Lah nek guyune wong saleh-saleh kados kula krana wedi pangeran. Mesti guyu mergo wedi pangeran. Kula niku isin didelok pangeran ku nangis, wong dikek rahmat akeh kok ijek nangis. Oleh syukur iku kapan? Dados guyu iku saged dielmu. Terus niki cerita-cerita sanad nggih di antarane kula aturaken Habib Ridho, Habib Ali supados ngertos bilih Al-Mudawwan yang dibukukan bahwa Habib Sodaqah ini Al-Hasani itu di kitabnya Syekh Mahfud napa? At-Turmusi. Beliau itu begitu bangganya, dan di antara beliau yang beliau banggakan sangar kitab ini ditakrit beberapa sadat, beberapa apa itu beliau ngendikan Sulalatun Nubuwah, di antaranya ada Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Zaini. Kayak apa kita bangga, seneng. Misalnya saya muridnya Mbah Mun tentu ngaji sama Mbah Karim, juga ngaji sama beberapa gurunya termasuk abahnya sendiri Mbah Zubair. Mbah Zubair dulu ngaji di Mekah termasuk ketemu Syekh Hasan Masyad, ketemu macam-macam.
ketemu Syekh Said Al-Yamani, ketemu macam-macam, dan semuanya sampai ke Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang tadi diterangkan saudaranya Sayyid Sodaqah. Tapi memang menyangkut tasamuh nama itu memang di Jawa umumnya, meskipun kiai yang tahu itu biasanya tasamuh. Karena kalau ada orang mirip itu dipanggil mbahnya. Dulu saya ngaji di Sarang, saya ini punya mbah namanya Ki Sidik. Beberapa kiai manggil saya juga Sidik. Ketika saya mulai hafal Quran, beberapa kiai mulai manggil nama saya Nur Salim, karena bapak saya itu dia Nur Salim terkenal hafal Quran. Yang saya tidak mau itu dipanggil Edi. Wah itu naudzubillah min dzalik. Ma'agawah. Jadi memang tasamuh ini semoga dimaklumi. Karena memang seperti Gus Idror ketika ngaji di Sayyid Ahmad juga dipanggil Maimun Soghir. Tapi saya yakin pembenaran Habib Ali tadi memang kita butuhkan, memang benar-benar kita terima kasih, karena memang harus ada bedanya adat Jawa dan Arab. Kalau di Arab memang Ahmad itu nama bin Zaini Dahlan, kalau di Jawa itu Ahmad itu nama tambahan. Jadi satu orang, saya namanya Ahmad Bahuddin ya satu orang. Kalau di Arab Ahmad cukup, Muhammad cukup. Makanya kalau di adat Habib orang Jawa itu bingung, Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Ali, kadang Muhammad bin Muhammad sampai beberapa kali. Makanya dulu kalau di Israel itu kalau ada orang namanya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, kamu mempermainkan saya ya, karena jenengmu dibolak-balik. Padahal memang di beberapa adat begitu. Imam Ghazali berapa kali kata Muhammad itu? Muhammad bin Muhammad sampai 3 kali. Nah, Habib yang kita kenal misalnya Ali bin Husain yang Said Ali Zainal Abidin. Karena setelah itu punya anak namanya Muhammad Bakir. Sebenarnya hanya Muhammad saja, Bakir itu gelar di Annahu Baqarul Ilma, kan namanya kan Muhammad bin Jabir. Ali bin Husain. Setelah itu ya bin Ali Fatimah Zahra. Jadi memang semoga dimaafkan kesalahan kiai-kiai. Sebagian memang salah karena memang benar-benar salah. Sebagian salah karena tasamuh, sebagian salah jare wong akeh berdamuk bojoku wis bingung salah itu macam-macam. Ora profesor ra kiai berdamuk bojoku wis bingung niku. Makanya kalau pertama jadi kiai itu muji kiai top itu bukan karena alimnya, kalau sudah tua-tua itu. Wong ra duwe dhuwit, damuki bojo, utang jatuh tempo kok ijek mulang top. Kalau alim itu sudah biasa, bisa dipelajari. Tapi dalam kondisi seperti itu masih bisa ngajar itu biasa. Akhirnya mulang jurumiyah nggak ada takrir, khutbah Sa'ban siji waca Muharram. Karena memang di rumah penuh masalah. Dados khutbah boten madhep ngalor mun sahel, pun bingung. Tapi Allah Taala nggih maklumi tiyang bingung. Wonten tiyang tobat niku hadis sahih, mboten hadis dhaif, hadis sahih. Wonten tiyang tobat bareng ditompok wah mlebu swarga. Iku le muni Allahumma anta abdi. Pangeran Allahumma anta ana rabbuka anta. Terus dawuh Kanjeng Nabi akhta amin min siddatil farah, sampai saking senenge iku dekne salah ning tapi pangeran. Musa pangeran rusak. Manjan ya wow, manjan wong damuk yo repot. Wong penuh musibah nggih repot. Pemene mun rai-rai konflik sama Sedi wis repot. Terus niki wow mun perjanjian kalian Mas Nur. Niku Sarifah Hamzah, kula mun matur Mas, kula niki kan pemain inti. Kula kepen dicadangno niki kan butuh debutan-debutan sing butuh panggung, niki butuh sabar. Terus tahun ngajeng saged dikan ngisi. Mungkin hadirin ya menik innalillah wa inna ilaihi raji'un. Terus ini yang diceritakan Habib Ali tadi, Masya Allah. Memang ini saya bacakan biar dapat barokahnya Habib Haidar. Ini tulisan orisinil Habib Haidar bin Hasan bin Sodaqah bin Zaini Dahlan. Ayyuhal qari' as'adakumullah. Ini apa? Kata pengantar beliau ketika nulis manaqibnya Sayyid Hamzah Syato. Laqad alqaitu manaqib Sayyid Hamzah Syato rahimahu miraran binasabati yaumi wafati fi jama'atin azimah minan nas. Wa qad sa'alani katsirun min talabati wa astiqaihim minal ulama an aktuba risalatan fi manaqibi rahimahullah wa tutba umarratan ba'da ukhra yakuna huwa qudwatan wa uswatan syubbanil yaum. Fawaqa fi qalbi luzumu ijabati hadha su'al hasba taqati wa inni ta'araftu bi anna tilka risalah lam tusaf bil kamal wa lam tuwaffi bi jami'i manaqib Sayyid Hamzah Syato wa khisalih al-karim wa lam taqirra uyunun nadhirina ilaiha likillati bidu'ati atau wa lam tuqirra uyunan nadhirina ilaiha likillati bidu'ati.
Intinya itu dengan bahasa Arab seperti ini betapa kita membayangkan kealiman Sayyid Haidar. Beliau pakai lughatil fusha, beliau begitu fasih. Dan keluarga kami kenal sekali sama Habib Haidar karena Sayyid Hamzah Sato itu teman akrabnya buyut saya namanya Badur Rahman, itu akrab sekali sama Sayyid Hamzah, bikin masjid kemana-mana. Dan Sayyid Badur Rahman ini termasuk donaturnya Sayyid Hamzah ketika bangun masjid. Jadi makanya saya ini ketika Syarifah Musayana ke rumah saya, terus ada Syarifah Hanifah juga, pernah juga didolanin siapa Mas Farid yang dari Ngawi. Saya senang sekali karena memang muamalah, muasyarah dan apalah silaturahim semuanya ini sudah tersambung. Dan ini yang mudawwan, ini tulisannya Mbah Maimun tentang Sayyid Hamzah Sato, dan diantara yang disisipkan dipakai adalah takribnya Sayyid Haidar. Yang paling menyenangkan ya ini apa? Di kitabnya At-Turmusi ini, di antara kebanggaan Syekh Mahfud At-Turmusi adalah kitabnya ditakrib oleh Sayyid Abdullah bin Sodaq. Ini kan luar biasa ya, ini luar biasa. Ada silsilah keilmuan, biasa ulang, ada silsilah apa? Keilmuan. Dan kita tahu inna hadzal ilma dinun fangduru amman taqsuduna apa dinikum. Dan diantara akhdul ilmi adalah wujudu syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi ngendikan syafaati li ahli kabair min ummati. Mun ngapal hadis gampang-gampang. Nek ana hadis sing angel-angel syarat untuk syafaat kudu ngene-ngene ngapal sini kemawon. Syafaati li ahli kabair min ummati. Ampun tafsir ahli kabair sing ahli dosa gedhe sing bulet-bulet lho kersane mboten memtersangkakan siapapun di ahli kabair kanggo wong sing bulet. Nak kanggo nyuwun sewu nuduh orang melakukan fahisan rapi suudon mboten apik. Pokoke dimakul nak manane nggih ngoten sak ngaji. Syafaati li ahli kabair kudu wong sing bulet-bulet. Mboten dosa gedhe, seneng ampun anggap wong liya dosa. Wong aku biasa husnudzon kok nggih biasa suudon. Lah kabair maknane kan dosa gedhe. Jar kowe jar aku ora, wong bulet-bulet. Terus ada kitab Al-Muwafaqat. Itu kalau ngelem Rasulullah SAW itu diantara pujiannya adalah disebut ja'a bimillatin hanifiyah. Nabi ini membawa millah hanifiyah. Dan diantara beliau nyifati itu agama ini hadhil millah terus taquduhum jami'an, terus sampai memuji. Dan hadhil millah ini menguntungkan muti'an wa asiyah, orang yang taat ya diuntungkan hadhil millah, yaitu surga biwiri napa hisab. Yang wa asyian juga diuntungkan hadhil millah, karena yang asyian pun sama Rasulullah dingendikani syafaati li ahlil kabair min ummati. Bahkan Allah piyambak ngendikan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jadi yang ahlul taat ya difasilitasi, bahkan ahlul isyan pun difasilitasi syafaat. Lho soal perilaku ya nek iso aja salah. Tapi ora usah dilarang ya wis salah, ora usah dikon ya wis salah. Makanya agama ini senang ada riwayat-riwayat kullu bani Adam misalnya khata'un wa khairul khata'in apa at-tawwab. Agama ini fasilitasi semua mutian was. Terus fasilitasi lagi orang-orang yang fahiman wa ghobiyah. Wong sing cerdas lan sing goblok. Sing goblok sing cerdas cara kula nggih sami. Syabul Qadir fil jannah. Mergo wali sultanul ulama. Mengke pengumuman kedua sampean teni. Wa man ahabbahu ya fil jannah. Sampean mau urung maca tok. Kula Gusti kula mau modal wa man ahabbahu ya takhalal. Wau mangke mana ke sing waca Said Ridho. Sing tau teko ning madrasahku pisan tok. Ora usah sering seko pisan wis. Gus untuk rahmati pengiran. Padahal kene manakipan raketu. Memancen arah teko rugi ra untuk pitik, tapi wis pal niate iku urusan masing-masing. Tapi yang penting niku bukti mahabbah ni Syabul Qadir napa Al-Jilani. Lan kula suwun sakwise niki nak manakipan eling Syabul Qadir wong alim. Aja eling bentuk pitike, paham nggih? Niki kersane ditobati pengiran. Nggih ngoten mawon mugi-mugi barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.